saya bawa untuk menjadi penghuni di tempat saya yang sepi. Halo, selamat malam teman-teman semua yang ada di seluruh belahan dunia. Bertemu kembali dengan saya Bang Lo untuk memberikan semacam kasus atau saya menceritakan sebuah kasus yang pernah saya bantu melepaskan dari ikatan roh jahat atau siluman ular ya. Nah teman-teman, pada malam ini kasus yang akan saya bawakan ini adalah tentang seorang anak-anak kelas 6 SD atau yang berumur sekitar 12 tahun ya, yang ditempeli oleh siluman ular dari sungai kecil ya. Nah tapi sebelum itu saya Bang Lo mengucapkan dulu salam ya, salam logika, berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang. Dan selamat malam, shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya, serta salam kebajikan buat semua teman-temanku yang ada di seluruh belahan dunia. Teman-teman yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan teman-teman semua terhadap channel YouTube saya ini, Bang Lo Ken, dengan cara menekan subscribe di pojok bawah video dan juga menekan notifikasi loncengnya dan menekan jempol atau like atau memberikan like, memberikan komentar dan juga membagi-bagikan video-videonya atau mengenalkannya kepada keluarga ataupun teman-temannya. Nah teman-temanku yang berbahagia, saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau bergabung atau berlangganan di channel YouTube saya ini untuk mengikuti live terapi pembersihan dan pelepasan ikatan sihir, ikatan santet ataupun ikatan roh-roh jahat yang termakan, terminum maupun lewat angin yang ada pada tubuh teman-teman ya. Saya berterima kasih yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menerapi kalian secara live atau langsung untuk pembersihan dan pelepasan ikatan sihir. Nah teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah pernah saya bantu ya, seorang anak-anak yang berumur 12 tahun yang ditempeli oleh siluman ular, penghuni sebuah sungai kecil yang ada di kota Bengkulu ini. Nah teman-teman, jadi si anak ini teman-teman, awal sebelum dia sakit ya, dia bermain di sebuah sungai ya, dibilang sungai enggak ya, aliran sungai kecil ya, paling lebarnya itu sekitar 3 meter dan tidak dalam, paling sebatas pinggang ya, sebatas pinggang. Jadi tengah hari dia dengan teman-temannya bermain ya, mandi-mandilah di sungai kecil tersebut. Nah teman-teman, sungai kecil ini ada mendekati sebuah jembatan ya, jembatan untuk perlintasan ya. Nah jadi lokasi ini ada ditumbuhi sebuah pohon di pinggir sungai tersebut. Nah karena mereka mandinya telanjang ya teman-teman, namanya juga anak-anak ya, jadi dia mandi telanjang dan dia buang air kecil di bawah pohon tersebut ya, di bawah pohon tersebut. Jadi
dia buang air kecil di bawah pohon tersebut. Dan waktu dia buang air kecil tersebut, dia belum merasakan apa-apa. Nah, setelah mereka mandi dan kembali bermain, udah selesai mandi bermain ke tempat lain, dan kemudian pulanglah ke rumah sekitar jam-jam 6. Nah, sampai di rumah dia mengalami yang namanya muntah-muntah. Si anak tersebut muntah-muntah. Kemudian badannya menjadi panas seperti demam. Ya, panas seperti demam. Kemudian orang tuanya memberikan obat, ya. Nah, esok harinya, ya, dia selalu suka ngomong kotoran. Ya, dia mengatakan bahwa di rumahnya penuh dengan kotoran atau tai, ya. Rumah ini penuh dengan tai, katanya gitu. Ya, rumah ini penuh dengan tai, katanya. Dan selalu mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak sewajarnya untuk diucapkan, ya. Jadi terkadang dia ngomong begini. Dia bilang ular, dia bilang ular besar itu datang ke rumah, katanya begitu. Nah, setelah hari kedua, dia malamnya tidur dan mengigau terus dan tidak bisa tidur, sehingga merepotkan orang tuanya. Dia mengalami panas tinggi dan mengigau ular, usir itu, dia bilang dalam igauannya. Nah, teman-teman semuanya, pada kondisi seperti ini sebenarnya si anak ini sudah ditempeli ataupun kesurupan yang tidak disadari, kan begitu. Dan akibat dari seringnya dia mengatakan rumahnya penuh dengan kotoran atau di lantai rumahnya itu banyak tai, katanya gitu. Padahal rumahnya bersih, kan, lantainya bersih, tapi dia bilang banyak tai gitu. Dan mengucapkan kata kotor dari mulutnya. Dan mengigau ataupun melihat ada ular atau hewan ular besar datang ke rumahnya sebesar pohon kelapa. Jadi teman-teman, nah kebetulan bapaknya kenal dengan saya dan dia minta tolong. Akhirnya saya bantu. Nah, ketika saya bantu, dia kesurupan teman-teman dan mengatakan, jangan buang atau jangan lepaskan saya dari anak ini. Itu kata-katanya teman-teman, ya, kata-katanya. Nah, terus saya tanya si roh tersebut dalam diri anak sambil dia ngomong, ya. Saya katakan, apa alasannya sehingga kau menempeli anak ini? Nah, teman-teman, yang di dalam badannya tersebut mengatakan bahwa anak ini akan saya bawa untuk menjadi penghuni di tempat saya yang sepi. Yang saya tanyakan adalah, apa kesalahannya sehingga engkau mau membawa rohnya ke tempatmu, menjadi penghuni di tempatmu? Roh tersebut menjawab bahwa anak ini mengencingi tempat saya, mengotori tempat saya. Saya lagi di situ, di bawah pohon tersebut, dia mengencingi saya. Dan saya marah dan saya mau membawa anak ini menjadi penghuni di tempat saya. Nah teman-teman, saya tanya, berupa apakah engkau roh? Dan dia mengatakan, saya adalah raja ular di tempat tersebut. Ya. Saya adalah raja ular, siluman ular di tempat tersebut, di pinggir sungai tersebut, di bawah pohon. Nah teman-teman, ya. Kemudian ya saya usir dan saya lepaskan anak ini dari ketempelan tersebut. Nah, apakah sudah usai ketempelan tersebut dari badan anak itu pada hari itu? Tidak, teman-teman. Dia akan datang lagi. Nah, esok harinya datang lagi. Ya, esok harinya datang lagi. Nah, ketika esok harinya datang lagi, dia tetap ngotot mau membawa anak tersebut.
Nah, teman-teman semuanya, saya sering mengatakan bahwa setan atau roh jahat itu harus dilawan. Tidak ada istilah lembek-lembek. Kalau kau lembek-lembek, ya, dia akan semakin sering nanti itu datang mengganggu atau membujuk-bujuk rohmu untuk mengikutinya. Nah, akhirnya teman-teman, seperti ya mungkin orang tahu ya, hal yang harus dilakukan untuk kasus orang yang kesurupan, kita harus tegas ya. Kasih lada, kemudian gosok minyak versi 6 di badannya. Nah, ya puji Tuhan dia sehat dan tidak demam-demam lagi. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hikmah ini, kejadian ini ya? Apa yang bisa kita ambil hikmah dari kejadian ini, teman-teman ya? Tetaplah ajarkan kepada anak-anakmu atau keturunanmu bahwa bila melakukan buang air kecil atau buang air besar di suatu tempat, hendaklah melakukan kata-kata yang namanya permisi. Kita tidak tahu apakah ada makhluk di situ yang tiba-tiba kita berak atau kita kencingi, dia lagi istirahat atau lagi itu rumahnya ya. Jadi teman-teman, hendaklah tetap diajarkan kepada keturunanmu untuk mengatakan kata permisi. Saya menumpang buang air kecil. Walaupun kita tidak melihat hantu tersebut, ini adalah contoh kasus ya, contoh kasus yang saya tangani yang terjadi kepada seorang anak-anak yang berusia 12 tahun yang ditempeli raja ular dari pinggir sungai. Nah, teman-teman, semoga cerita singkat ini tentang kasus ketempelan roh jahat atau sihir atau jin yang mengganggu tubuh orang banyak di luar sana, semoga cerita ini bermanfaat ya. Saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih dan sehat selalu. Dan teman-teman semuanya, jangan lupa tolong bantu subscribe dan